lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tomat, talkshow untuk mahasiswa akuntansi bersama Tech Center Universitas Pamulang. Nah, talkshow inilah lahir dari kolaborasi keren antara 4 ormawa yang kita tercinta. Nah, yang pertama adalah Hima S Akuntansi, Gelar Investasi, Ashifa, dan pastinya Tech Center sendiri. Nah, ada banyak tema penting yang bisa kita angkat di Tomat ini, yaitu mulai dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, anti intoleransi, anti perundungan, anti korupsi, yang ini akan bakal dibahas pada Tomat kali ini. Ada juga bela negara, ada juga wawasan kebangsaan, dan terakhir adalah kewirausahaan mahasiswa. Nah, perkenalkan, saya Selvia Lianira ini yang hari ini diberikan amanah untuk menjadi moderator kita dalam obrolan bertema anti korupsi. Halo kawan pajak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal ngomongin topik nih yang super penting banget dan deket banget sama kehidupan nyata dan keseharian kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, khususnya sebagai mahasiswa, yaitu tentang anti korupsi. Dan kita juga beruntung banget nih bisa kedatangan narasumber hebat yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya, yaitu Ibu Nurhayati SIMAK. Halo Ibu, apa kabar? Baik, semoga selalu diberi kesehatan dan semangat ya Bu. Ya. Oke, langsung aja ya Bu, kita mulai sesi tanya jawab. Oke, jadi yang pertama itu nih, korupsi ini kan sering dianggap sebagai tindakan yang merugikan negara dalam segi ekonomi ya gitu. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan secara sederhana, itu apa sih arti korupsi itu? Nah, apakah korupsi itu selalu tentang uang negara? Boleh jelaskan? Korupsi, kalau kita bicara korupsi sebenarnya kita, ya kamu gitu ya, Via, telat masuk ke kelas aja udah bagian korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Harusnya dia misalnya belajar 45 menit, tapi ternyata kamu cuma bisa 30 menit karena telat. Atau sebaliknya, saya harusnya mengajar jam 8, tapi selesai jam 8, tapi saya selesaikannya lebih dulu jam 7.30 tanpa menjelaskan kenapa saya tidak lanjutkan pemberian mata kuliah tersebut ya. Itu sudah termasuk korupsi, tapi korupsi bukan uang, korupsinya waktu gitu. Ada lagi terkait ya, contoh deh, kamu di rumah nih makan gitu ya, misalnya sudah ada jatahnya tapi kamu ambil punya adik kamu. Selain itu namanya mencuri ya, secara langsung berarti kamu kurang kan jatahnya. Nah, korupsi sendiri itu kalau saya lihat karena ada rasa kurang puas, kemudian rasa tamak, kurang puas jadi tamak gitu. Jadi nggak selalu terkait uang gitu. Kita mulai dari disiplin diri aja seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah mencerminkan korupsi, walaupun kita nggak sadar ya kalau itu bagian dari korupsi. Tapi sebenarnya kalau dilogikkan itu bagian dari korupsi. Dan selanjutnya, nih menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebab utama itu seseorang itu bisa tergoda melakukan hal-hal tindakan korupsi? Apa itu karena bisa tekanan, atau sistem mungkin yang rusak, atau memang bisa jadi itu karakter atau pribadinya itu sendiri gitu ya? Kalau dibilang tekanan orang korupsi, saya nih misalnya ditekan sama Via, ibu harus melakukan A, tapi saya enggak. Tapi saya dalam otak saya, rasional saya, kalau bilang itu salah, kira-kira menurut Via jalan nggak? Enggak kan? Berarti lebih kepada gimana rasionalisasi kita. Kalau rasionalisasi kita bilang itu salah, sekalipun tadi ada apa namanya tekanan ya, pasti akan mental dong, tertolak dong, karena rasionalisasi kita bilang bahwasannya itu tindakan salah. Tapi kalau misalnya Via bilang, oh iya, boleh juga, kan tidak ada yang tahu bahasanya, tidak ada yang awasi, ini saya ambil botolnya tanpa diketahui orang, berarti kan dia merasionalisasi bahwa apa tindakan yang dilakukan adalah benar. Ketika rasionalisasinya sudah mengarah ke sana, maka tadi sekalipun ditambah ada celah, tambah dong. Karena dia bilang udah yes. Sama seperti hal contohnya gitu deh. Via jalan nih ya, mengendarai sepeda motor. Via lihat di depan itu lampu merah. Tapi kalau Via bilang, ini kayaknya bisa nih.
Ya nggak? Sewaktu Yes, masih kena nih, masih bisa nih. Artinya rasionalisasi Via bilang, oh itu bisa terabas loh. Iya. Berarti kan akan jalan. Tapi kalau Via bilang, ah udah merah, ya udah deh, stop. Pasti akan stop kamu di situ. Kamu nggak akan terabas jalan. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Jadi bukan lebih ke kalau dibilang ke individu ya, karena tadi ya rasa kurang puas dan aman, maka jadilah seperti itu. Oke. Hmm. Oke, kalau misalkan bicara soal pencegahan nih, seberapa penting sih pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak muda atau sejak dini? Kalau dibilang sejak muda, kalau saya bilang lebih tepat mungkin sejak dini. Dari anak umur 2 tahun, kita sudah harus tekankannya apa? Pertama, selain disiplin, tentunya jujur. Karena kalau dia sudah jujur, harusnya ya dia bisa tadi menganalisis mana nih yang baik, mana yang boleh dan tidak secara langsung gitu. Selain jujur berarti pentingnya iman, pendidikan agama ya, terkait iman dan takwanya dia, bahwasanya segala sesuatu yang dia lakukan sebenarnya ada yang lihat loh. Kalau kesadaran itu sudah ditanamkan, saya rasa tindakan-tindakan itu yang tercela ya. Oh iya, ini ada konsekuensinya loh gitu. Even nggak ada manusia yang lihat, tapi ada yang menyaksikan yang lain gitu. Penekanannya lebih ke sana. Nah, kalau misalkan di lingkungan kampus nih ya, nah apakah pasti ada kemungkinan ya muncul tindakan koruptif itu mungkin dari skala kecil? Nah, misalnya dalam organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa, kalau dalam organisasi mahasiswa, kalau korupsi paling lebih ke oper waktu yang saya lihat. Kalau uang kas, balik lagi, apakah penyajian, maksudnya bendaharanya hanya only satu kan untuk melakukan verifikasi dari slide, yes, double SPI-nya seperti apa? Kalau misalnya dari mahasiswa sendiri kan pasti kan ada laporannya ya, kelihatan. Kalau itu dilakukan dengan pribadi, saya rasa nggak bisa. Kalau misalnya cuma saya nih yang pelaku, berarti kan saya yang pegang, saya tanpa otoritas dari dosen pembimbing, pasti ada dosen pembimbing kan di sana ya. Berarti kalau dosennya pun tutup mata, artinya dia nggak perlu laporan bahasanya, berarti kan udah punya dia gitu. Tapi kalau di sini ada, oh ternyata ada dosen yang harus tanda tangan, oh ada teman yang harus menyaksikan, berarti artinya dia nggak bisa lakukan itu karena sistem pengendalian internalnya jalan. Tapi dia bisa lakukan itu jika tadi berjamaah. Jadi mempengaruhi lebih dari satu orang. Berarti ini lebih mengedepankan harus dibagi-bagi divisinya. Yes, kamu bagiannya atau bagian organisasinya? betul. Karena itu bagian dari internal audit atau ya bagian asesmen. Jadi nggak satu divisi. Iya, jadi Untuk jangan sampai satu orang pegang hal yang sama, in outnya sama, dia juga yang pegang in, dia yang pegang out. So berarti kalau di situ kan hanya dirinya sendiri yang tahu. Tapi ketika innya di luar, outnya di luar dan ada pengawasan ya dari dosen, yes, itu pasti sudah ada ini ya internal pengendalian internalnya sendiri, gitu. Selanjutnya ya Bu nih, untuk teman-teman mahasiswa yang aktif organisasi ini, nah gimana caranya itu bisa menjalankan amanah keuangannya secara transparan? Oke, kalau secara transparan berarti tadi yang saya bilang otorisasi invoice-nya, kalau kamu keluarkan uang ada buktinya atau tidak gitu ya. Kalau nakal kasarnya, bukti kan bisa dibuat ibu, ya. Oke, bukti bisa dibuat. Tapi kalau misalnya contoh kita beli gorengan, fisiknya pasti kan ada. Nah, nggak mungkin kan? Iya kemarin dia beli gorengan ada temennya. Tentu ada fisik. Nah, kalau misalnya nggak ada fisiknya itu baru yang istilahnya kan semua juga tadi balik ke otorisasi ya. Ketika si dosen yang mengotorisasi pembelian, berarti kan dilihat ini kemarin buat apa? Pasti akan ada itu evaluasinya. Oh kemarin buat kayaknya saya nggak pernah suruh. Iya. Kan ada kunci. Kalau saya rasa kalau sekelas itu sih insya Allah aman ya. Tinggal amanahnya kamu berlaku jujur atau tidak. Karena intinya dari transparansi kejujuran kita sendiri sih. Even dia tadi ya mencoba tidak jujur, pasti kan akan ada record dari ininya. Kalau dari
kampus tuh mahasiswa ini kemarin saya suruhnya apa, kok yang dibeli apa. Itu masih bisa di mix and match gitu. Oke, selanjutnya kadang ya seseorang itu tergoda untuk melakukan tindakan korupsi karena merasa gak ada yang lihat nih. Ya tadi ya. Ya, gimana tuh untuk membentuk kesadaran itu jujurnya terutama tanpa ada pengawasan ya berarti. Itu apakah pelatihan diri sendiri kan? Nggak ada sih kayaknya ya, nggak ada obat kalau saya bilang mah. Karena udah kebiasa gitu ya, Semua itu kan di pembiasaan bagaimana lingkungan, ajaran keluarganya, dan ingat mungkin di rumahnya udah bener nih orang tuanya, how dengan kampusnya, how dengan pergaulannya, masyarakatnya. Karena anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya tuh bukan di rumah. Coba kamu di rumah berapa jam? Saya tanya Via. apa? Via di rumah berapa jam? Dari 24 jam, Via lebih banyak ngabisin waktu di mana? Kalau untuk kuliah pasti di rumah. Kalau kuliah kan pasti banyak ada juga di kampus. Di kampus kan? Nah berarti kalau di kampus berapa jam di kampusnya? Bisa 6 jam, 7 jam. 6 jam, 7 jam Kalau pagi. dari pagi. Berarti di rumahnya berapa jam? Kalau 24 jam berarti masih ada 18. Iya. Apakah 18 jam itu benar-benar di rumah bincang-bincang sama mama, sama papa? Tidur gitu kan bahasanya. Nah, berarti pengaruh tadi seberapa banyak Via dapat arahan dari orang tua dibandingkan dengan faktor lingkungannya kampus ini. Via lebih banyak cerita kemana kalau saya tanya balik? Ke rumah atau ke teman-teman? Temen. Nah, kalau teman kasih inputan negatif? Iya. Itu mau berdampak. Yes. Berarti ini juga lebih ke pergaulan kita. Iya. Dari rumahnya oke, di rumahnya baik, kok tiba-tiba Di luar. ada kasus bahasanya. Berarti kan faktor internal keluarga itu sangat kecil ketika orang tua memang tidak bisa meng-hire ya gitu, anaknya benar-benar dilihat ya, atau pendekatan konsumsi untuk waktu touch in, artinya gini, curhat-curhatan, deep talknya seapa ya. Kadang anak sampai rumah udah, iya mah, oh ya udah anak kemana, mamanya kemana gitu kan, iya. Kalau misalnya kecuali mamanya, oh ya sini dulu kita ngobrol, atau pas ada sesi makan malam bersama, makan bareng-bareng, duduk ngobrol apa, gimana hari ini. Nah itu kan berarti attentionnya si keluarga gede ke anaknya. Tapi kalau sudah orang tuanya kemana sibuk sendiri, anaknya sibuk sendiri, berarti anak itu tidak ada pelampiasan di dalam keluarganya. Jadi lebih emang ke keluar ke teman-temannya. Nah teman-temannya kita bisa kontrol nggak orang tua? Nggak bisa. Jadi ibaratnya tuh aku lebih dihargai itu di luar daripada di teman. Jadi balik lagi, pendidikan pola asuh orang tuanya seperti apa? Bisa nggak nih memagari anaknya dengan hal-hal positif agar tetap ya nggak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk di luar. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya nih, banyak orang yang merasa tindakan kecil seperti nyontek atau titik absen itu bukan tindakan korupsi. Nah itu gimana? Titik absen. Yes, jadi ibaratnya Gini, ini hal yang manusiawi ya. Manusiawi artinya sering dilakukan. Iya. Ya. Nah kalau Via sendiri senang nggak lihat temennya titip absen? Kamu rajin datang, terus dia titip absen, nilainya lebih baik. sama. Iya, Bahkan aku lebih baik seperti kamu. Enggak. Nah, curang nggak kira-kira? Iya, curang. Nah, curang. Dari hal kecil betul tadi titip absen bilangnya nggak korupsi. Nah itu korupsi, udah bagian dari korupsi, menjerumus. Apalagi kan di Umpama kan manual ya Bu ya, jadi asal bisa paraf gitu Nah kan. ini pengawasan lagi. Biasanya bisa pengawasan nggak? Benar-benar mengabsen secara manual. Arti manual itu tidak hanya sekedar paraf ya, artinya disebut, dilihat, apanya datang atau enggak. Tapi biasanya dosen itu kan kayak estafet gitu. Jadi mungkin ada peluang gitu. Nah betul tadi, berarti kan rasionalisasi Iya. bisa. Jadi itu yang mungkin
mungkin sebelumnya ada yang kosong ditanda tangan aja. Jadi berarti kan artinya rasionalnya dia memang sudah menganggap hal itu lumrah. Sama seperti gini deh, Via pernah ngurus KTP. Nah, Bagaimana dengan administrasi di kelurahan atau di RT RW? Lazim nggak kita memberikan uang tulis bahasanya? enggak. Wajib nggak? Enggak. Enggak wajib kan? Tapi banyak orang yang Nah, budaya toh? iya budaya. Nah, karena budaya udah biasa, ketika itu menjadi hal yang biasa, jadi kita ngerasa itu bukan korupsi. Padahal itu jadinya pungli, Iya. nggak boleh. Ibaratnya bilang kalau nggak dibayar tuh nanti nggak gerak-gerak Nah, netnya. iya, tapi kan itu berawal dari budaya. Udah sering dikasih apa? Nah, gitu. Ini sama kayak gini. Ini awalnya melihat dari celah tadi, akhirnya jadi budaya kan? Oke, aku mau nanya nih. Boleh. Di ini kan banyak nih joki tugas, joki elek, korupsi juga. Saya mau nanya. Joki tugas, joki ini ya, e-learning ya. Iya, biasanya yang Oke. orang pada kerja tuh nyewa orang joki elek itu ibu korupsi. Kalau lebih tindakan korupsi sih enggak, Enggak. lebih ke kecurangan fraud ya, Oh. gitu. Karena dari korupsi itu apa yang dia dapat? Kalau ini kan dia ngeluarin KKN, lebih ke yang nepotisme sih. Kalau korupsi dia belum dapat. Ya kalau dapat ya mungkin malah nyerempet ya jadinya, karena dia dapat hasil juga. Hasilnya berupa absensi dia full, ya kan? Orang korupsi juga ada yang bayar kan? Iya. Iya nggak? Ngeluarin. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau di kasusnya kamu misalnya kamu korupsi sendiri nggak bisa berjalan, maka kamu akan bayar lingkungan kamu untuk support goals kamu. Nah, iya betul. Jadi pro ke kamu kan. Jadi makin luas gitu. Jadi jaringannya makin besar. Maka korupsi itu bisa yang namanya dinamakan, kalau saya bilang itu korupsi berjamaah. Oh. Karena nggak cuma satu, jamaahnya ngikut Pasti gitu. setiap ada yang kasus korupsi juga pasti ada yang berkaitan dengan orangnya. Iya betul. Bukan cuma dia Nah, doang. itu udah skala besar ya. Artinya kalau kayak gini berarti sudah mulai menjerumus ke sana juga secara nggak langsung. Karena dia ada punya tujuan, walaupun kesannya ini kan bagaimana saya menerapkan. Tapi kalau dia sudah biasa, ya tadi budayanya udah biasa membangun dirinya dengan hal seperti itu, berarti dia akan punya cara lain untuk sampai di goalsnya dia. Karena rasionalisasinya itu boleh yang tadi. Gitu. Selanjutnya ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat peran dosen atau tenaga pendidik itu dalam membentuk budaya anti korupsi di kampus? Peran dosen tentu penting untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita nih harus sadar, artinya sadar mana yang benar, mana yang salah, dan harus belajar juga terkait transparansi. Ya baik transparansi nilai kecil ya, hal-hal kecil, transparansi nilai, transparansi absensi gitu. Itu mulai dari hal kecil karena tadi budaya itu kan karena pembiasaan. Jadi semuanya mereka Betul, karena pendidikan, balik lagi, pendidikan dari orang tuanya udah clear, pendidikan sekolah clear, bahkan sampai dengan pendidikan di kampus clear juga. Itu insya Allah berarti ngebangun si dirinya si mahasiswa itu akan baik harusnya, karena udah sekian lama nih dipupuk hal-hal baik. Tapi kalau misalnya ternyata di rumahnya nggak clear, di lingkungannya tambah parah, nah udah makin makin jadi makin tidak terkontrol gitu. Jadi penting ya, sepele, makanya jangan suka marah kalau ada dosen yang ini udah jam, misalnya kita masuk jam 7.10, berarti telatnya harus berapa menit maksimal? 7.20 7 amat 7.15 lah ya. Ya oke, maksimal 7.20 lah, oke 10 menit 7.20. Ketika lewat dari 7.20 mahasiswa masuk, menurut Via boleh nggak dia absen? kalau lebih Jadi dia saya masuk nih 7.21 ya ada 1 menit itu nggak boleh karena ada peraturan. Nah, good. Berarti karena kita udah tahu mana benar, mana salahnya udah
kita setujui, kita sepakati, berarti itu harus dilakukan, dipahami, dikerjakan sama-sama konsekuensinya. Berarti saya boleh masuk dong ke kelas kamu, tapi saya tidak dapat absen. Itu kan adil untuk teman-teman yang sudah dari subuh bahasanya berangkat. Gitu. Selanjutnya ya Bu ya, kalau misalkan dari sisi teknologi nih, nah apa ada cara memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung transformasi di lingkungan kampus? Teknologi digital, kalau saya lihat perkembangan teknologi memang perkembangannya sudah sangat pesat. Tapi Via, kita kayaknya belum siap sih sama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Pemahaman penggunaan kebijakan, itu belum. Kalau misalnya memang teknologi dan kitanya, individunya, SDM-nya sudah siap, saya rasa akan bagus. Jadi ibaratnya kalau teknologi maju, kalau SDM-nya Harus diimbangi. Betul, yes. Kan banyak kebocoran virus jadi masalah sekarang. Ya kan, digital nabung kok bisa tiba-tiba hilang, padahal sudah berdasarkan ada lapisan-lapisan tertentu yang memang akhirnya sudah menjadi pengaman ya, seperti OJK, BI dan semacamnya. Tapi masih aja tetap terjadi fraud, terjadi kecurangan, hilang, scam, data scam yang kemarin. Yes, pernah kan? Ada namanya bocor. Yes, nah itu kan satu sisi yang saya lihat Indonesia ini SDM-nya masih perlu di-upgrade. Selanjutnya ya Bu, sekarang kan era media sosial ya Bu. Nah menurut Ibu tuh penting kan pansos dalam kampanye anti korupsi, kampanye itu? Kampanye anti korupsi di medsos. Iya. Kalau menurut saya lebih efektif itu kita kayak lebih ke, kalau kampanye mungkin oke, tapi kalau dikatakan efektif balik lagi Balik ke orangnya dan keluarga, balik lagi nggak bisa. Kalau dia sudah lama dan kejebur hal buruk nih, kamu nggak bisa maksa orang untuk berubah belok jadi baik. Jadi itu mustahil lah ya Mbak. Perlu diri sendiri. Kalau umurnya masih di bawah 20 tahun Masih dibimbing. masih oke, Iya. masih terima, rasionalisasinya oke, itu salah. Iya. Tapi kalau udah 22, 25, saya rasa egoismenya ya nggak rasa kayak saya udah punya ini, udah punya pakem sendiri, nggak bisa udah ini saya nggak bisa diganggu juga. Oh ya, jadi semakin kalau usia itu semakin beda ya. Kalau di bawah 20 kan masih ibaratnya saya butuh bimbingan. Iya, masih manut sama orang tua, masih bisa diandal, masih bisa di inilah setelahnya diamankan. Iya. Selanjutnya nih, apakah tepat jika kita bisa melibatkan influencer dalam kampanye anti korupsi jangan anak muda atau anak itu? Influencernya kayak gimana dulu? Influencernya mungkin yang terkait korupsi yang gimana? Nah, kalau influencer seperti apa? Influencernya yang gimana dulu? Kalau kamu pakai influencer kan banyak ya di Indonesia. Nah, contoh yang kamu kenal ada siapa ya? Influencer Indonesia yang rame, yang ini Timothy atau si yang suka bagi-bagian di daerah Bintaro juga itu kan ada saya lupa namanya. Atau Rudi siapa sih? Aduh siapa ya? Ada tuh yang pokoknya suka berbagi di daerah Bintaro. Nah, kalau misalnya dianya baik, ya pasti bisa bawa. Ya. Tergantung pendengaran dan pengungkapannya dia ya. Tapi juga tergantung like and dislike. Kalau lihat influencer, ya saya nggak suka sama yang ini. Iya sih. Itu hoax, dia cuma gini. Ingat gak yang kasus yang pernah bilang? Oh iya yang si Siapa ini namanya? Bogor Santos. Si Willy Salim ya. Maaf ya sebut Iya. nama, tapi beliau influencernya banyak kan. Kalau beliau bisa mengedukasi hal baik, baik. Tapi karena kemarin adalah kesalahan sedikit, nah Jadi jadi dibesarin. nggak bisa. Kalau saya rasa mengandalkan influencer itu kurang tepat sih ya. Lebih kepada bagaimana tadi teman, terus organisasi Iya, yang orang diikuti, sekitar lah ya. yang dekat, yang benar-benar dekat sama orang itu. Gitu. Selanjutnya ya Bu, kadang masyarakat tuh masih
ditoleransikan atau memperbolehkan dan bahkan tuh menjadi hal umum ya Bu ya, dari tindakan korupsi kecil ya, seperti uang pelicin. Nah, dampaknya kalau hal kecil itu terus dibiarkan. Kan tadi kita udah bahas tuh masalah KTP. Iya. Iya. Itu disebutnya pelicin bukan? Iya. Kalau menurut gue ya. Iya. Biar orang bahasa dengar, halusnya aja. ini buat fotokopi. Iya. Kayak ibaratnya tuh bilangnya tuh uang jasa, padahal kan itu udah tugasnya gitu. Ya, jadi nggak bisa, tetap aja itu memang harus, kalau memang benar-benar mau di-cut ya kita harus mengekat budaya, jangan sampai nanti shock. Karena yang tadinya budayanya begitu, tiba-tiba berubah budaya, pasti total. Iya. Lanjut ya Bu. Menurut Ibu nih, bagaimana hubungan antara gaya hidup yang konsumtif dan munculnya minat untuk korupsi? Oke, berarti dia ada high demand, ada kepentingan tinggi untuk memenuhi standar hidup, lifestyle dong. Iya. Nah, kalau itu berarti tadi balik lagi, berarti rasionalisasi. Oh, saya benar kok. Saya begini tuh kan memang untuk saya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang menganggap lebih realistis hidup, ini enggak, ini tidak, pasti tidak, pasti akan. Walaupun ini menguntungkan dia, Yes. ini juga tetap kalau salahnya salah. Contoh misalnya Via pakai iPhone 16 Iya. gitu ya, terus saya nih gitu, terus lihat ih dia bisa gitu kan, berarti saya pasti bisa. Itu kan sudah bagian dari merasionalisasi. Berarti apapun ketika kamu bilang itu benar, sama aja kamu akan tabrak apapun yang ada di depan yang Karena salah pun ditabrak. Yes, contoh deh sekarang Via pernah nggak sih? Pokoknya hari ini saya harus masuk kuliah. Masuk ya, pernah. Hujan, Iya, harus ya panas gitu. Kamu tabrak nggak tuh? tabrak. Tetap jalan kan? Even misalnya aduh lemas banget nih, aduh Jalan, berjalan. rasionalisasi kamu berarti ini penting. Iya. Ini diutamakan. Yes. Sakit pun jalan. Oke, ini dari dirinya sendiri ya Bu ya. Betul. Oke, lanjut ya Bu. Nih, apakah ada peran kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga kampus dalam membangun sistem anti korupsi yang lebih efektif? Sebenarnya sudah ya, saya lihat mulai dari kita apa-apa kan diawasi gitu, kamu melakukan kegiatan pun diawasi, kemudian semua kegiatan sebenarnya diawasi, termasuk contoh yang balik lagi contoh sederhana yang terkait kamu misalnya jalan ke Jakarta dari Pamulang pakai kendaraan roda 2, kira-kira hal penting yang kamu harus pakai itu apa? Hal penting yang harus kamu pakai dalam berkendara untuk safety. Roda 2 apa? Helm kan? Ketika kamu merasa helm itu penting, kamu pakai nih. Itu kan diawasinya apa? Sekarang ada kamera. Iya. Elektronik. Sudah bukan lagi polisi kan yang berdiri di situ. Artinya kalau dengan polisi sudah tidak mempan bahasanya gitu kan, berarti dengan sistem. Begitu dengan sistem kan kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya tiba-tiba ntar tagihan datang aja. Tapi yang bikin budaya Indonesia nya ya Bu ya, platnya ditutup. Budaya Indonesia nya ya Bu ya, baik-baik gitu. Balik lagi tadi itu sudah termasuk hal-hal kecil budaya yang merasa itu mah nggak apa-apa, pembenaran juga, jadi hasil berjalannya tidak efektif. Kita melihatnya kayaknya nggak ada perubahan tuh gitu, padahal SDM-nya juga. Ini pertanyaan terakhir Siap. apa pesan dan harapan Ibu untuk mahasiswa Universitas Pamulang dalam membangun budaya kampus yang bersih dan anti korupsi? Oke, buat teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang, yang diutamakan adalah ini, jangan takut untuk bicara jujur. Even jujur itu akan mengandung sedikit percikan-percikan keributan gitu Tapi kan. akhirnya bakal manis juga. Betul. Dari situ justru malah akan ada solusi. Ya, jadi jangan takut yang namanya berbuat salah, tapi tetap intinya gini, salah boleh, tapi intinya dari salah itu adalah kamu mau perbaiki kesalahan kamu, tidak mengulangi kesalahan kamu, dan kamu sudah stop
Artinya ini udah salah, udah jadi pembelajaran, sudah jangan diulangi dan minta maaf gitu. Tapi bukan berarti salah diulang lagi, tidak. Tapi memang harus ada perbaikan dan jangan takut untuk jujur. Ya, jadi jangan ntar kalau jujur salah, kalau nggak jujur juga salah gitu ya. Mendingan nggak salah. Awal pahit, manis ya. Betul. Kadang kan ada orang gini, ngapain sih jujur? Nanti juga diomelin. Iya. Ya nggak? Kamu kalau jujur nih, misalnya pulang-pulang karena main bla 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 gitu, dimarahin. Tapi kamu nggak jujur, mungkin aman nih. Iya. Ya kan? Kan bukan ada bohong Tapi akan, lagi. nah itu, kalau satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan lain. Contohnya, Vio udah makan, udah saya tanya lagi, Vio makannya sama apa? Sama sate, bohong lagi kan? Makan satenya di mana? Bohong lagi. Nah itu. Ya, intinya berani jujur. Oke Ibu, ini ada pertanyaan nih Bu yang masuk dari live Instagram Tech Center dari Ica Endriani. Ibu, saya izin bertanya, Oke. banyak mahasiswa saat ini sangat aktif di media sosial. Apakah menurut Ibu mahasiswa bisa jadi agen perubahan melalui kampanye digital anti korupsi? Apa tantangan etisnya gitu katanya? Oke, kalau dari media sosial ya, aktifnya artinya aktifnya apa nih? Aktif apa? Aktif untuk Mungkin kan banyak mahasiswa sekarang kan banyak yang menggunakan media sosial gitu. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya aktif ke media sosial nih mungkin jadi kayak pembaca, pengikut Iya. gitu, atau aktifnya kan gini, aktif media sosial itu ada aktif yang pasif, ada yang aktif benar-benar aktif. yang aktifnya berarti Oke, yang dia bisa yang dia upload influence, juga iya, berarti ya. Kalau aktifnya pasif berarti kan hanya untuk pengguna, lebih ke konsumsi pengguna berita, Iya. ya nggak? Tapi kalau aktifnya benar-benar aktif pengupload bisa dengan betul dengan catatan memang lingkungannya pun baik. Ya, jadi dia harus bangun lingkungan yang baik untuk nuansa baik. Tapi kalau lingkungannya dia tidak mendukung baik, itu kurang efektif. Gitu, itu bisa mempengaruhi orang. Gitu. Untuk tantangannya kira-kira apa ya? Tantangannya harus kuat-kuat ya. Kalau kita mau memberikan hal yang baik, tantangannya adalah ya dia kuat untuk, pasti akan ada selisih pendapat tuh. Itu enggak, itu cuma ini, itu istilahnya gini. Ada orang mau berbuat baik pasti akan ada rintangan toh. Contoh, saya mau kasih tahu Via, menggunakan helm dalam berkendara itu penting. Tapi Via bilang, enggak, orang cuma mau ke situ doang. Ada polisi. Gitu. Ada polisi, cuma mau ke depan aja gitu. Nah itu kan berarti siap ditolak. Iya nggak? Saya nggak memberitahu hal yang baik, tapi tak didengar. Nah sekuat apa? Berarti dirinya si ini sendiri ya, kontennya, si pendiri konten. Apakah kamu sudah kuat untuk menerima penolakan? Terus dilihat, biasanya orang-orang yang berbuat baik itu dilihat, itu cari panggung atau cari apa gitu ya, atau memang, tapi nanti akan terbukti di akhirnya, saya ini melakukan bener loh, ada hasilnya ini, dan dia kepuasannya lebih kepada ketika orang akhirnya berbuat baik semua, maka kepuasan batin yang didapat gitu. Jadi cuma siap-siap mental untuk menolak. Ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalau strateginya ya nggak ada, balik lagi Anda gimana dalam penguatan mental Anda, apakah ada penguatan sendiri, contohnya ini, ibadahnya kuat, jadi ya dengan hal seperti ini ya sudah, yang penting saya sudah sampaikan, jadi nggak baper. Mungkin kalau komentar negatif, kalau itu bukan yang kayak gimana banget, nggak diambil hati, cuma kalau evaluasi, ya dievaluasi gitu. Dan nggak perlu banyak ditanggapin ya, kadang kan kita, apalagi dunia media sosial terbuka secara besar-besar gitu, artinya besar-besar tuh orang yang kita nggak kenal tiba-tiba bisa ngomong. Dia kan nggak tahu kamu gimana. Nah, kamu siap nggak dapat hujatan hal-hal yang, kalau tantangan itu, dan caranya gimana? Filternya ya kamu mental kamu kuatin dulu. Kamu setiap ingin memposting sesuatu, apapun yang dibilang ya sudah, anggap saja angin berlalu. Yang penting saya tidak seperti itu gitu kan. Jadi lebih kepada pendekatan keluarga. Jadi keluarga kamu tahu apa yang kamu lakukan, itu kan akan dapat dukungan. Iya, dukungan mental. Kemudian dengan agamanya gimana, dengan ibadahnya, karena itu secara nggak langsung juga spiritual Spiritual juga iya, betul.
jadi benteng kan buat kita. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Ibu. Boleh, silakan. Ibu, saya izin bertanya, korupsi seringkali berakar dari rasa tidak cukup. Tadi kan Ibu juga Betul. sempat menyebutkannya. Apa peran gaya hidup dan budaya konsumtif dalam membentuk mental koruptif di kalangan muda? Hal apa yang Iya. Apa peran gaya hidup dan budaya konsumtifnya itu untuk membentuk mental koruptif di kalangan muda? kalau mental konsumtif itu kan berarti dia hanya memikirkan kepuasan, ya dia puas akan apa yang dia dapat, dan konsumtif itu cuma sementara loh. Kamu misalnya nih, tadi saya udah sebut ya, Via punya handphone iPhone 16 gitu. Menurut dia ini saya cuma pakai buat kasih tahu bahwa saya punya. Ketika ada orang yang sudah tahu nih, oh iya bagus ya, komentar-komentar yang membuat dia bahagia dan puji-pujian atau membuat dia oh akhirnya bahagia kan dia karena dapat pandangan seperti itu. Nah itu pasti nanti akan dia lakukan lagi. Nah itu kan suatu hal yang menurut saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, dan buang-buang uang dari hal yang tadi dia puas, berarti dia akan mencari kepuasan lain. Nah, orang yang tidak puas, yang tadi saya bilang ya, korupsi itu berasal dari hal yang membuat kita nggak puas. Dengan satu gaya tadi dia si iPhone aja bisa, wah ini bisa nih. Berarti nextnya apa ya? Pasti akan dia cari lagi nih, oh tas mungkin, oh sepatu. Nah itu kan akan membuat continue perbuatannya. Kan nggak puas, wah ini aja aku bisa, iya aku senang. Yang bagian juga nggak baik. Nah, jadi ada pengaruhnya. Oke Bu, baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi nih Bu, sebagai calon akuntan, mahasiswa punya peran strategis dalam pengawasan keuangan. Bagaimana sih cara membentuk integritas profesional sejak dini sebelum terjun ke dunia kerja? Integritas sejak dini. Tadi kalau integritas berarti integritas itu kan dibangun berdasarkan kemampuan skill baik dari hard skill dan soft skill. Ketika hard skill kamu bagus, contoh IPK kamu bagus, berarti orang akan menilai kamu apa? Komputer, ya kan? Nah kalau soft skillnya berarti itu apa keahlian dari kemampuan. Nah contohnya apa? Berarti tepat waktu, disiplin, terus kejujuran. Kalau kejujuran berarti artinya ketika ada salah gitu ya. Misalnya dia salah transaksi nih, harusnya dia masukin akunnya, misalnya harusnya masuknya jadi beban, tapi dia tidak masukkan ke sana. Dia mampu mengakui kepada atasannya, ini salah saya di sini. Ketika terjadi salah transfer gitu ya dalam pekerjaan, kamu berani mengakui, maaf saya salah transfer. Nanti kan akan ada solusinya. Nah untuk membangun itu gimana ya? Awalnya berarti kuliahnya yang benar tentu ya. Kemudian dengan memenuhi kriteria, kalau akunting berarti bagaimana terkait jurnalnya, belajar jurnalnya, teliti, disiplin. Dari situ semua nanti kan pasti akan mendorong IP-nya naik. Berarti dari apa yang budaya tadi udah biasa, orangnya teliti, disiplin, pasti akan ikut. Gitu. Sudah? Iya. Siap. Oke, baik ya Bu. Dari semua hal yang kita bahas bahwa hari ini kan kita jadi semakin yakin dan paham bahwa korupsi itu nggak selalu soal uang negara yang menjual jutaan, biar bahkan triliunan ya. Nah, kadang malah dimulai dari hal kecil yang sering kita anggap biasa aja ya kan, seperti tadi nyontek, titip absen, ataupun yang lainnya. Nah, ini justru dari kebiasaan kecil ini atau kejujuran kita ini diuji kan. Nah, jadi yuk mulai sekarang kita bangun kebiasaan untuk jujur, tanggung jawab, dan berani bilang juga ke hal yang salah atau jauhin tindakan yang tidak benar. Karena generasi hebat itu bukan cuma nilai soal nilai tinggi ya Bu ya, ataupun gelar yang panjang, tapi juga hati nurani, bagaimana sikap, dan juga jujur yang paling penting. Betul. Nah, terima kasih banyak ya untuk Ibu Nurhayati, SMAK, atas waktunya sangat berharga, dan juga ini menjadi pengingat untuk kita semua terkait pembahasan anti korupsi hari ini ya Bu ya.
Dan juga tentunya ini akan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Amin, semoga bermanfaat ya. Makasih juga untuk teman-teman semua yang udah dengerin dengan penuh semangat dan antusias dalam mengikuti acara temat ini. Saya Selvi Anggelina ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi Thomas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.